الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafidhani wa hafidhakumullah. Kita masih pada bab yang ke-49 tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-190. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma." Tatkala dia Allah Jalla Jalaluhu menganugerahkan kepada keduanya seorang anak yang soleh, anak yang sempurna, maka keduanya menjadikan sekutu bagi Allah Jalla Jalaluhu terhadap anugerah yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada keduanya. Dan bab yang ke-49 ini, teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, berbicara tentang adab dan hukum di dalam pemberian nama kepada seorang anak. Ada nama-nama yang Allah Jalla Jalaluhu cintai, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai adalah nama yang disandarkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, Abdullah dan Abdurrahman. Dan ada nama-nama yang ini merupakan kesyirikan, yaitu nama-nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kapan seseorang jatuh kepada syirik besar terhadap pemberian nama kepada seorang anak? Ketika tujuannya adalah penghambaan karena rububiyah, seperti seseorang yang menamai dirinya atau menamai anaknya dengan Abdus Syams, hamba matahari, dengan keyakinan bahwa matahari ini yang mengatur alam semesta. Dan ini kesyirikan yang mengeluarkan seseorang dari keislaman. Atau penghambaan karena uluhiyah, seperti Abdul Rasul, Abdul Uzza, dengan keyakinan bahwa Rasul adalah sesembahan yang disembah selain Allah Jalla Jalaluhu. Adapun syirik kecil, ketika seseorang memberikan nama kepada anaknya yang disandarkan kepada selain Allah dengan tujuan pengagungan, seperti Abdul Ka'bah, orang yang menamai dirinya dengan Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dengan keyakinan bahwa Ka'bah sesuatu yang agung, dia ingin mengagungkan Ka'bah. Dan ini kesyirikan, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga yang membolehkan penamaan seperti Abdul Muttalib, ini kita sudah bahas. Walaupun pendapat yang lebih berhati-hati untuk meninggalkan nama-nama yang disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, dalil yang pertama ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-190 kita sudah jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan menyebutkan beberapa faedah yang bisa diambil, dipetik dari ayat yang mulia ini yang dibawakan oleh penulis kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid Syekh Sulaiman Al-Qara'awi
rahimahullahu taala. Yang pertama, beliau mengatakan ayat ini mengandung keutamaan kaum laki-laki dibandingkan kaum perempuan, di mana Allah Jalla Jalaluhu menciptakan laki-laki terlebih dahulu. Ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah." Dia Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Maksudnya dari Adam alaihissalam. Allah ciptakan Adam, kemudian dari Adam ini Allah ciptakan pasangannya Hawa dari tulang rusuk Adam alaihissalam. Sehingga dari ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa laki-laki itu memiliki keutamaan yang lebih daripada perempuan. Dan juga Allah Jalla Jalaluhu berfirman di dalam Al-Quran, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din." Jadi laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Kenapa laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena Allah Jalla Jalaluhu telah memberikan keutamaan yang lebih bagi sebagiannya, bagi laki-laki di atas yang lainnya bagi perempuan. Kedua, bima anfaqu, karena apa yang mereka infakkan. Karena laki-laki itu kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Itu kewajiban seorang suami. Walaupun istri punya pekerjaan, istri punya harta yang melimpah, ya, maka kewajiban seorang suami tetap menafkahi istrinya, ya. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini perkara yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, penulis mengatakan ayat ini juga mengandung lebih utamanya menikah daripada membujang. Nah, jadi keutamaan menikah ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Jadi Allah Jalla wa Ala menciptakan dari Adam alaihissalam pasangannya Hawa liyaskuna ilaiha, supaya seorang laki-laki itu tenang kepada pasangan hidupnya, tenang kepada istrinya. Nah, oleh karena itu menikah ini punya keutamaan yang luar biasa. Selain kenikmatan yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, dari pernikahan ini dia bisa merasakan kelezatan berupa apa? Hubungan suami istri, tersalurkan hasratnya, keinginan dia untuk melampiaskan syahwatnya itu bisa disalurkan melalui jalur yang namanya pernikahan. Dia akan merasa tenang. Maka berusaha seorang pasangan suami dan istri menciptakan rumah tangganya itu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan seorang istri berusaha untuk menjadikan rumah tangganya itu surga bagi suaminya, sebuah kenyamanan untuk suaminya. Makanya Allah mengatakan apa? Litaskunu ilaiha. Jadi laki-laki menikahi perempuan itu supaya mereka tenang kepada perempuan. Maka seorang istri, wanita berusaha untuk menjadikan suaminya itu nyaman di dalam rumahnya, tenang di dalam rumahnya, menjadikan rumahnya itu surga untuk suaminya sehingga dia betah di dalam rumahnya. Walaupun terjadi pertengkaran antara suami dan istri, seorang istri yang soleha, dia berusaha untuk menjadikan tetap suaminya nyaman. Karena memang Allah jadikan istri itu sebagai pasangan yang menjadikan suami itu nyaman kepadanya. Walaupun misalkan dalam pandangan istri, suami punya kesalahan, terjadi percecokan, terjadi adu mulut misalkan, suara yang diangkat. Walaupun dalam pandangan istri suami salah, maka berusaha istri itu menjadikan suami itu betah nyaman di dalam rumahnya. Bagaimana caranya? Dia katakan kepada suaminya,
Dia ambil tangan suami, dicium tangan suami. Dia katakan kepada suaminya, "Kak, malam ini adik tidak bisa memejamkan mata ini. Adik tidak bisa tidur sampai kakak ridho kepada adik." Itu kan luar biasa. Kalau ucapan ini keluar dari lisan seorang istri, walaupun dalam pandangan dia suami salah, dia minta maaf, dia cium tangan suami, "Ya Allah, Kak, adik minta maaf, adik tidak bisa tidur malam ini sampai kakak ridho kepada adik." Masya Allah, luar biasa. Itu kalau ucapan ini diucapkan oleh seorang istri, suami yang tadinya marah-marah, dia akan muliakan istrinya itu. Dia akan melihat dengan pandangan kelembutan pada istrinya. Oh, Masya Allah, ini istri yang soleha. Biar anak jalo-jalo dia minta maaf. Masya Allah. Coba antum praktekkan itu, Masya Allah, sama istri. Ya gitu. Karena memang istri Allah jadikan sebagai apa? Tempat di mana suami itu merasa nyaman padanya. Ini istri-istri yang soleha. Kalau ini dipraktekkan oleh sang istri yang soleha, ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dia minta maaf, walaupun sekali lagi dalam pandangan dia suami salah, maka akan terputus jalan syaitan yang ingin merusak rumah tangganya. Karena kita tahu bersama, pernikahan itu adalah ibadah. Detik-detik yang kita lalui di dalam rumah tangga itu semua ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setan tidak senang melihat kondisi ini di mana ada suami dan istri berta'awun di dalam kebaikan, saling menasihati ketika jatuh kepada kesalahan. Setan tidak mau seperti ini, maka dia berusaha untuk menghancurkan rumah tangga pasangan suami istri. Yang ketiga, jadi yang kedua ini apa? Jadi ayat ini memberikan pelajaran lebih utamanya menikah daripada membujang, ya, daripada jomblo. Tidak ada yang bisa dinikmati juga. Maka menikah, berusaha menikah, cari pasangan, menikah, berusaha. Jangan takut miskin. Yang ketiga, di antara kesempurnaan adab adalah meninggalkan kurnia dengan lafaz-lafaz yang dibenci. Jadi selain nama-nama yang dibenci, juga memberikan kurnia dengan kurnia yang dibenci, dengan lafaz-lafaz yang dibenci. Seperti apa? Misalkan dia memberikan kurnianya, menamai dirinya dengan Abu Zulm, bapaknya kezaliman misalkan. Ini lafaz-lafaz yang dibenci. Abu Yukul, mungkin. Yang jelas lafaz-lafaz yang tidak disukai, itu berusaha ditinggalkan. Yang keempat, ayat ini juga menjelaskan keutamaan menjadi seorang ibu dengan segala kepayahannya. Ini terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma." Nah, ketika kehamilan itu sudah mulai terasa pada diri seorang ibu, maka dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "La in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin." Ya Allah, kalau Engkau berikan, anugerahkan kepadaku anak yang soleh, anak yang sempurna, anak yang berbakti, maka sungguh kami termasuk hamba-hamba yang bersyukur kepadamu ya Allah. Maka dari sini menjelaskan keutamaan menjadi seorang ibu. Dan ibu dalam Islam itu punya peran yang sangat penting. Sebab ibu itu adalah pendidik pertama untuk anak-anaknya. Inilah yang dikatakan oleh orang Arab, al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta thayyibal a'rab. Ibu itu adalah sekolah pertama. Kalau kita siapkan sekolah ini, bagaimana cara menyiapkan sekolah ini? Pendidik pertama ini untuk anak-anak kita dengan memilih pasangan, toh, memilih pasangan yang soleha.
menyiapkan mereka. Kalau kita siapkan mereka ini ibu-ibu yang terbaik, maka sungguh kita telah menciptakan generasi yang terbaik. Karena wanita-wanita yang solehat ini, ibu-ibu yang terbimbing, maka mereka akan mencetak generasi-generasi pemuda-pemuda yang cinta agama, pemuda-pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, pemuda-pemuda yang senantiasa mereka berdakwah, pemuda-pemuda yang senantiasa memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu itu punya peran penting dalam rumah tangga. Dia yang akan mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah imaniyah, pendidikan apa? Keimanan, menanamkan akidah yang benar. Ibu akan mendidik anak kita dengan tarbiyah akhlakiyah. Tarbiyah akhlakiyah, tarbiyah apa? Pendidikan apa? Akhlak. Akan menanamkan pada anak kita akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, perhatikan pasangan-pasangan kalian, didik mereka dengan pendidikan yang benar, sebab mereka yang akan mendidik anak-anak kalian insya Allah. Yang kelima, disyariatkannya berdoa, dan ayat ini menetapkan bahwa doa memang mendatangkan manfaat. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna doa la yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan manfaat pada sesuatu yang telah terjadi, atau mimma lam yanzil, atau pada sesuatu yang belum terjadi. Fa'alaikum ibadallah biddu'a, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa adalah silahul mukmin, senjata orang-orang yang beriman. Bahkan kita dapati bersama teman-teman sekalian, kehebatan doa itu. Ada orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang tertimpa musibah dengan sebuah penyakit misalkan, itu disembuhkan, sembuh penyakitnya tanpa pengobatan, cukup dengan apa? Dengan doa, dengan ruqyah, dengan bacaan-bacaan yang terambil dari Al-Quran, bacaan doa-doa yang terambil dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita menafikan pengobatan, tidak. Tapi ketika seseorang berdoa, meminta kesembuhan kepada Allah, ini menunjukkan tawakal dia kepada Allah yang luar biasa. Kuatnya tawakal dia, tauhid dia kepada Allah Jalla Jalaluh. Ini kehebatan doa. Maka sekali lagi, doa ini senjata orang-orang beriman. Perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa, sekali lagi kata Nabi, sangat memberikan manfaat pada sesuatu yang telah terjadi atau sesuatu yang belum terjadi. Bahkan doa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna doa la yaruddul qadara illa doa. Kata Nabi, sesungguhnya takdir itu, ketetapan yang Allah tetapkan pada hamba-hambanya tidak akan tertolak kecuali dengan doa. Yang keenam, mempersekutukan Allah itu menafikan kesyukuran. Menyekutukan Allah Jalla Jalaluh ini menafikan syukur. Ingat, syukur itu ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dan ibadah yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh. Yang ketujuh, wajibnya mensucikan Allah Jalla Jalaluh dari apa-apa yang tidak layak baginya. Nah, insyaallah di bab yang ke-50 kita akan berbicara nanti tentang penetapan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Bagaimana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia.
Hubungan ayat ini dengan judul bab dan tauhid, kata penulis, hubungannya adalah karena ayat ini menunjukkan tepatnya tafsir Ibnu Abbas bahwa menghambakan diri kepada selain Allah dalam hal memberikan nama-nama adalah sebuah kesyirikan. Dalil yang kedua, teman-teman sekalian, yang dibawakan oleh penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas salah satu sahabat yang digelar dengan apa? Abadilah yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Siapa mereka Abadilah ini? Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Amr bin As. 4 sahabat yang diawali dengan nama Abdullah. Ini nama yang paling dicintai oleh Allah. Walaupun di sana ada Abdullah yang lain. Ada berapa jumlah mereka? Sahabat-sahabat yang memiliki nama Abdullah? Ada berapa? Ada 300-an sahabat yang diawali dengan nama Abdullah, tapi 4 Abdullah ini yang lebih dikenal karena keilmuan mereka dan praktek amal mereka terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umur mereka yang masih muda. Abadilah. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tentang ayat ini beliau berkata, tentang ayat yang mana? Surat Al-A'raf ayat yang ke-190. Ibnu Abbas berkata tentang ayat tersebut, beliau mengatakan apa? Lamma taghasyaha Adamu hamalat. Tatkala Adam alaihi salam menggauli pasangannya, siapa? Hawa, hamalat. Maka ketika itu Hawa pasangannya hamil. Fa'atahuma iblis. Maka keduanya didatangi oleh iblis. Faqala, maka iblis berkata kepada siapa? Kepada keduanya, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Ini dicetakan, ini taknya itu berharokat apa? Fathah. Itu berharokat dhamma ya. Ganti itu berharokat dhamma. Iblis berkata kepada keduanya, inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Aku ini adalah sahabat kalian, teman kalian yang dulu pernah mengeluarkan kalian dari surga Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Kisah tentang Adam alaihissalam yang kita tahu bersama. Adam alaihissalam ketika tinggal di surga Allah Subhanahu wa taala itu digoda oleh iblis. Adam dan Hawa digoda oleh iblis untuk mendekati sebuah pohon yang dilarang oleh Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga keduanya pun mendekati pohon tersebut dan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Iblis berusaha untuk menggoda siapa? Adam dengan rayuan-rayuannya. Bahkan bersumpah, wa qasamahuma inni lakum minan nasihin. Iblis bersumpah mengatakan kepada keduanya, inni lakum minan nasihin. Aku ini terhadap kalian berdua sebagai seorang penasihat. Aku cuma ingin memberikan nasihat kepada kalian berdua. Sehingga keduanya mendekati pohon tersebut dan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis mengatakan, aku ini sahabat kalian, teman kalian yang dulu yang menjadi sebab kalian dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. La tuti'annini aw laja'alanna laha qarnai ayyilin. Maka iblis berkata kepada keduanya, maka taatilah aku, ya, taatilah aku, atau aku akan menjadikan apa yang ada pada perutmu dari janinmu, ya, ketika dia keluar nanti dalam keadaan memiliki 2 tanduk rusa. Ini yang dikatakan oleh iblis kepada keduanya. Fayakhruju min batnika
fayashukahu, sehingga bayi ini ketika keluar dari perutmu wahai Hawa, dia akan merobek-robek perutmu. Wala af'alanna yukhawwifuhuma, kata iblis kepada keduanya, ya, sungguh aku akan berbuat ini, aku akan berbuat ini. Yukhawwifuhuma, iblis menakut-nakuti keduanya, menakut-nakuti Adam dan Hawa. Sammiyahu Abdul Haris, namai anak tersebut, janin yang ada pada perutmu, dengan Abdul Haris, hambanya Haris. Dan Haris kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa Haris ini nama iblis ketika iblis masih berkumpul dengan malaikat-malaikat di dalam peribadatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala iblis ingkar terhadap perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ya, sujud penghormatan kepada Adam, maka ketika itu iblis berganti nama dari Haris ke Iblis. Jadi Haris itu nama sebelum iblis, ya. Walaupun kita katakan pada pertemuan sebelumnya Haris ini nama yang terbaik juga, ya, nama yang paling asdaquha, kata Nabi kan, ahabul asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman, nama yang paling dicintai Abdullah dan Abdurrahman. Tapi kata Nabi, wa asdaquha Harisun wa Hammam, nama yang paling tepat, yang paling benar itu Haris dan Hammam. Haris itu orang yang berusaha, orang yang bersemangat, sebagaimana Hammam itu nama yang paling tepat kata Nabi SAW. Jadi namai anakmu ini nanti kelak dengan apa? Abdul Haris. Fa'abaya an yuti'ahu fa kharaja mayyita. Maka keduanya pun enggan untuk menuruti perintah siapa? Iblis. Fa kharaja mayyita. Maka ketika janin ini, bayi ini dilahirkan, lahir dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi, dalam keadaan mati bayi tersebut. Tsumma hamalat, kemudian waktu berlalu, fa'atahuma, maka keduanya didatangi oleh iblis dalam keadaan Hawa hamil. Waktu berjalan Hawa hamil, kemudian didatangi oleh iblis. Fadzakara lahuma, maka keduanya diingatkan kembali, dikatakan dengan perkataan yang sama. Mana ini? Faqala mithla qawlihi, maka iblis berkata kepada keduanya dengan perkataan yang sama, ucapan yang sama. Fa abaya an yuti'ahu fa kharaja mayyita. Jadi iblis mengingatkan dengan ucapan yang sama, tapi keduanya Adam dan Hawa tetap enggan untuk menaati siapa? Iblis. Apa perintah iblis? Namai anak tersebut dengan apa? Abdul Haris, dengan namanya iblis. Tapi keduanya tidak mau. Fa kharaja mayyita, maka janin yang dilahirkan, bayi yang dilahirkan dari perut Hawa itu mati dalam keadaan tidak bernyawa. Artinya mati bayi tersebut. Tsumma hamalat, kemudian yang ketiga kalinya waktu berlalu, Hawa pun hamil. Fa'atahuma, maka iblis pun mendatangi keduanya. Fadzakara lahuma, maka iblis mengingatkan lagi tentang ucapannya yang pernah diucapkan kepada keduanya. Fa'adrakahuma hubbul waladi, tapi kecintaan mereka kepada anak tersebut sudah tertanam dalam hati mereka. Ini sudah 2 kali hamil. Ketika melahirkan istrinya, anak tersebut dilahirkan dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Ini sudah yang ketiga kali. Maka seorang ibu pasti rindu dan cinta kepada anaknya, pada janin tersebut. Fa adrakahuma hubbul waladi, maka keduanya sudah cinta terhadap anak tersebut. Fasammayahu Abdul Haris, maka keduanya pun menamai anak mereka dengan Abdul Haris, karena mereka sudah khawatir, apalagi ditakut-takuti oleh iblis dengan apa? Dengan kalau anak ini lahir, nanti anak ini lahir dalam keadaan memiliki 2 tanduk rusa.
Kenapa teman-teman sekalian? Adam dan Hawa ketika itu ditakut-takuti dengan bayi yang dilahirkan dalam keadaan memiliki 2 tanduk. Kita tahu bersama satu dosa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam dengan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekati apa? Pohon yang tadi kita sebutkan, memakan buah dari pohon yang terlarang. Yang kemudian keduanya diturunkan dari surga dan mereka menetap di bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mereka menetap di bumi Allah Jalla Jalaluhu, maka yang mereka dapati di bumi ini cuman hewan-hewan saja. Tidak ada manusia ketika itu. Jadi penglihatan pertama mereka di bumi Allah itu cuman hewan-hewan semuanya. Tidak ada manusia ketika itu. Yang ada cuman Adam dan Hawa. Maka ketika Adam alaihissalam menggauli istrinya Hawa, maka dia hamil. Maka timbul ketakutan dalam hati Adam alaihissalam. Jangan-jangan nanti kalau dia keluar, bayi ini keluar dilahirkan, nanti seperti hewan-hewan yang mereka lihat, bukan seperti manusia. Maka datanglah iblis. Iblis ingin menakut-nakuti Adam dan Hawa agar menaati perintah iblis, yaitu dengan menamai bayi tersebut dengan Abdul Haris. Tapi ingat, para ulama mengatakan, ya, apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ini bukan dalam penghambaan, tapi yang mereka lakukan dalam ketaatan terhadap iblis. Jadi kesyirikan bukan dalam penghambaan, tapi kesyirikan dalam ketaatan. Itu pun kalau kita mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Ya, kalau kita mengatakan riwayat ini sahih. Karena sebagian para ulama, ya di antaranya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala mengatakan kisah ini kisah Israiliyat, kisah yang tidak benar. Ya, untuk membantah bahwa Adam dan Hawa itu melakukan kesyirikan. Ya, jadi ada bantahan-bantahan yang insya Allah kita akan sebutkan nanti setelah azan dikumandangkan. Kita baca dulu ucapan Syekhul Islam Syekh Sulaiman Al-Qarawi rahimahullah taala. Beliau mengatakan di sini dalam riwayat Ibnu Abbas, beliau mengabarkan kepada kita bahwa ketika Hawa mengandung dari Nabi Adam alaihissalam, Allah hendak memuji mereka berdua. Maka Allah menguasakan iblis atas mereka berdua. Iblis lalu datang kepada mereka berdua dan meminta dari mereka berdua agar menamakan anak mereka dengan Abdul Harith. Dan iblis terus mengulang-ulang kepada mereka berdua sembari mengancam dan mengiming-imingi dengan janji kepada mereka berdua, hingga keinginan kepada anak keturunan dan rasa kasihan kepada sang anak membuat mereka menurutinya. Sekali lagi ya, ini yang dilakukan kalau kita ambil pendapat bahwa ayat yang disebutkan oleh penulis dalil dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-190 itu, yang Allah berfirman, ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Keduanya menyekutukan Allah terhadap anugerah yang Allah berikan kepada keduanya. Nah, kalau kita ambil pendapat yang mengatakan bahwa keduanya itu adalah siapa? Adam dan Hawa. Ya, kalau kita ambil pendapat ini ya, Adam dan Hawa, maka apa yang mereka lakukan ya dari kesyirikan itu, ini dijawab pada dalil yang ketiga. Syurakaun fi ta'atihi walam yakun fi ibadatihi. Ya, dari Qatadah dia mengatakan sekutu atau kesyirikan yang mereka berdua lakukan itu fi ta'atihi. Kesyirikan dalam ketaatan, bukan kesyirikan dalam peribadatan. Paham? Berarti kesyirikan apa? Syirik kecil. Bukan syirik besar. Paham ini? Syirik dalam ketaatan. Dia mentaati iblis. Taib. Itu maksudnya. Maka mereka berdua mengiyakan keinginannya dan menamakannya dengan Abdul Haris. Syahidnya apa? Kalau kita ambil pendapat bahwa
Dalam ayat ini yang dimaksud adalah Adam dan Hawa. Keduanya menamai anaknya dengan apa? Abdul Haris. Berarti dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Dan itu kesyirikan. Kalau kita ambil pendapat ini yang mengatakan bahwa yang dimaksud suami istri dalam ayat ini adalah Adam dan Hawa. Ingat ya, kalau kita ambil pendapat itu pun dibantah ya oleh para ulama. Dibantah oleh para ulama. Apa bantahan mereka? Bahwa yang dimaksud dalam ayat ini ja'ala lahu syuraka fima atahuma, keduanya menyekutukan Allah terhadap anugerah yang Allah berikan kepada keduanya. Nah, sebagian para ulama mengatakan ini bukan Adam dan Hawa. Tapi siapa? Anak keturunannya nanti. Siapapun dari pasangan suami istri, ayah dan ibu, bukan Adam dan Hawa. Apa bantahannya? Pertama, kata para ulama, Nabi dan Rasul itu, para Nabi dan para Rasul itu, mereka adalah orang-orang yang terjaga dari dosa-dosa besar. Dan itu sudah merupakan ijma', kesepakatan para ulama. Nabi dan para Rasul itu, mereka maksumun, orang-orang yang terjaga dari dosa besar. Maka sesuatu yang tidak mungkin Adam alaihissalam, Abul Bashar, itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini bantahan yang pertama, bahwa yang dimaksud dalam ayat ini keduanya yang menyekutukan Allah terhadap anugerah yang Allah berikan itu bukan Adam dan Hawa, tapi anak keturunan Adam. Bantahan yang kedua, bahwa keduanya ini bukan Adam dan Hawa, melainkan anak keturunan Adam alaihissalam, bahwa dosa yang disebutkan oleh Adam alaihissalam di padang mahsyar nanti, dosa yang disebutkan oleh Adam alaihissalam di padang mahsyar nanti, kita tahu peristiwa padang mahsyar, kan ada peristiwa-peristiwa yang akan dilalui oleh seorang hamba setelah kematiannya. Dari yaumul apa? Dari apa setelah kematian itu? Peristiwa apa yang pertama dulu? Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah dulu. Setelah itu apa? Yaumul Mahsyar, Yaumul Hasyar, di mana hamba-hamba semuanya akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti pengadilan Allah Jalla Jalaluhu. Penantian yang panjang ini kan orang-orang dalam keadaan sulit ketika itu, matahari yang berada di atas 1 mil di atas kepala mereka. Dalam keadaan sulit mereka ketika itu, maka mereka mendatangi siapa? Adam alaihissalam, Abul Bashar. Mereka meminta apa? Syafaat, agar Allah datang untuk mengadili mereka. Ini penantian yang sangat panjang. Nah, ketika itu Adam alaihissalam mengatakan apa? Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh. Pergi kalian kepada selainku, pergi kalian kepada Nuh alaihissalam. Kenapa Adam alaihissalam menolak permintaan mereka? Karena Adam alaihissalam menyebutkan satu dosa yang dia lakukan. Apa itu? Mendekati pohon yang terlarang, bahkan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini di Yaumul Hasyr, padang mahsyar ini, Adam alaihissalam tidak menyebutkan dosa ini, dosa kesyirikan ini. Karena kalau dosa ini dilakukan, tentunya Adam alaihissalam akan menyebutkan dosa ini. Sebab dosa ini, dosa syirik, ini dosa yang sangat besar. Dosa makan buah dari pohon yang terlarang itu dosa yang tidak besar. Tapi Adam alaihissalam tidak menyebutkan dosa ini. Paham antum? Nah, sehingga ini bantahannya bahwa riwayat ini riwayat yang tidak sahih. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan apa tadi? Kisah Israiliyat. Itu bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, cara iblis di dalam menggoda Adam alaihissalam sesuatu yang sangat lucu. Bagaimana cara iblis menggoda Adam alaihissalam? Dia mengatakan apa? Ini sahibukum alladzi akhrajtukuma minal jannah. Iblis mengatakan, aku ini orang yang pernah mengeluarkan kalian dari surga. Aku ini orang yang pernah menggoda kalian dahulu.
Kan aneh toh? Kalau ini diingatkan kembali kepada Adam, tentu Adam akan mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi ketika di surga, digoda oleh siapa? Oleh iblis untuk memakan buah dari pohon yang terlarang. Harusnya ketika dia katakan, anak ini orang yang pernah, anak ini hamba yang pernah mengeluarkan kalian dari surga, yang pernah menggoda kalian. Tentu iblis akan mengambil pelajaran. Dia tidak akan mentaati siapa? Iblis. Coba misalkan ada orang yang datang sama antum, toh, minta bantuan sama antum, dia bilang, "Aki, ana mau pinjam uang sama antum 1 juta. Cuman ana mau kasih ingin sama antum. Ana dulu yang 3 tahun pinjam uang 5 juta, tapi ana belum kasih pulang. Kira-kira bagaimana antum berjawaban? Hah? Antum mau bilang apa pada dia? Penipu kan? Tapi ana sabar tobat. Nah ini dia bilang sabar tobat. Kalaupun antum sabar tobat sudah cacat, hilang kepercayaan, kan begitu. Sama dengan iblis ini. Dia ingatkan Adam, anak ini yang pernah menggoda antum berdua sehingga antum berdua dikeluarkan dari surga Allah. Nah, jadi cara menggoda iblis, cara iblis menggoda Adam ini sesuatu yang lucu kata para ulama. Menunjukkan bahwa kisah ini tidak benar. Paham antum? Yang ketika itu kita tahu bersama Adam digoda oleh iblis, ya, di waktu pertama kali digoda, karena memang Adam tidak punya pengalaman. Dan ketika itu setelah digoda melakukan dosa, Allah kemudian mengajarkan kepada keduanya kalimat-kalimat apa? Ampunan. Cara bagaimana meminta apa? Ampunan kepada Allah, cara bertobat. Apa kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam alaihissalam dari dosa yang mereka berdua lakukan? Apa? Mereka berdua mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kalimat yang Allah ajarkan kepada Adam dan Hawa untuk bertobat dari apa yang mereka perbuat. Rabbana dhalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dosa-dosa kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Paham ya? Itu bantahan yang keberapa? Yang ketiga. Bantahan yang keempat, para ulama mengatakan di akhir ayat apa Allah katakan di akhir ayat itu? Apa yang Allah katakan di akhir ayat itu? Ayat yang ke-190. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Kata Allah apa? Fata'alallahu amma yusyrikun. Maha suci Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Di sini Allah menggunakan dhamir hum, mereka, banyak, kan begitu. Kalau sekiranya kata para ulama yang dimaksud dalam ayat ini Adam dan Hawa, ya, maka Allah akan mengatakan apa? Fata'alallahu amma yusyrikani. Kan kalau kita belajar bahasa Arab dari kata kerja asyraka yusyriku, fi'il madhi fi'il mudhari. Kalau kita tasrif lughawi, yusyriku, yusyrikani, yusyrikuna, huwa huma hum ta. Nah, kalau huma menunjukkan dua orang, yusyrikun banyak. Di sini Allah menyebutkan dengan kalimat, dengan lafaz jamak. Allah mengatakan fata'alallahu amma yusyrikun. Allah tidak mengatakan fata'alallahu amma yusyrikan. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma, dan keduanya menyekutukan Allah terhadap anugerah yang diberikan kepada keduanya. Maksudnya anak keturunan Adam, bukan Adam dan Hawa. Itu bantahannya. Sehingga kita katakan bahwa apa yang dibawakan oleh penulis kitab siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ini pendapat beliau. Jadi di antara para ulama yang berpendapat bahwa
ayat ini yang dimaksudkan keduanya adalah Adam dan Hawa. Salah satu pendapatnya pendapat siapa? Penulis kitab Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Walaupun kita katakan pendapat ini pendapat yang keliru. Paham? Beliau ulama rahimahullah ta'ala. Tapi kita tahu bersama ulama juga terkadang menjatuh kepada kesalahan. Sehingga kita tidak boleh mengkultuskan para ulama. Tidak boleh kita terlalu mengangkat ulama itu pada kedudukan yang tidak layak, seakan-akan tidak pernah salah para ulama itu. Nah, ini beliau dalam pendapat ini beliau keliru. Pendapat yang tidak membolehkan, pendapat yang mengatakan bahwa dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah anak keturunan Adam, diantaranya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan pendapatnya Ibnu Katsir, juga pendapatnya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang ketiga tawakuf. Apa tawakuf itu? Tidak memberikan komentar. Itu pendapat yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita baca. Apa faedah-faedah yang bisa kita petik? Yang pertama, ayat ini mengandung keutamaan kaum Yang pertama, hadis ini menetapkan permusuhan iblis bagi Nabi Adam alaihi salam. Jadi penetapan permusuhan iblis bagi Nabi Adam alaihi salam. Dan kita tahu bersama Allah Jalla Jalaluhu telah mengingatkan kepada kita bahwa iblis adalah musuh nyata kita, yang dia telah bersumpah di hadapan Allah Jalla Jalaluhu untuk menyesatkan anak Adam. Fa bi izzatika la ugwiyannahum ajmain. Demi kemuliaanmu ya Allah, dia telah bersumpah di hadapan Allah, sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka, hamba-hambamu, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali kata iblis, hamba-hambamu yang ikhlas, yang senantiasa beribadah kepadamu, memurnikan ibadah kepadamu. Maka teman-teman sekalian, keikhlasan ini perkara yang penting dalam kehidupan kita. Ikhlas ini perkara yang bisa menyelamatkan kita dari godaan iblis. Berusaha ikhlas. Ikhlas dia adalah amalan yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sehingganya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengingatkan kepada kita dua nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba setelah nikmat Islam. Apa dua nikmat itu yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala? Dua nikmat terbesar yang dimiliki oleh seorang hamba setelah nikmat Islam, nikmat sunnah. Pertama, kata beliau, sihatul fahmi. Ini nikmat yang pertama yang diingatkan kepada kita. Apa sihatul fahmi? Allah berikan kita pemahaman yang benar tentang Islam ini. Kita memahami Islam ini dengan pemahaman manusia-manusia yang terbaik. Siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang menyimpang di dalam memahami Islam dan memahami sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak seperti Jahmiyah, Qadariyah, Jabariyah, Khawarij di dalam memahami Islam yang mulia ini, di dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan hamba-hamba yang berjalan di atas jalannya Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat pertama. Apa itu? Sihatul fahmi. Mengenal agama ini dengan pemahaman manusia-manusia yang terbaik. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, di antara tanda-tanda dicabutnya hidayah itu, kata para ulama kita, ketika seseorang itu meninggalkan manhaj para sahabat. Itu tanda dari tanda-tanda dicabutnya hidayah dari seseorang. Ketika seseorang mulai meninggalkan pendapat-pendapat manusia-manusia terbaik ini, ya, penjelasan dari manusia-manusia terbaik, mereka lebih mengedepankan logika mereka, akal-akal mereka, lebih mengedepankan pendapat kiai, ustadz, atau yang semisal dengannya. Ini bahaya. Sehingga sihatul fahmi, ya, pemahaman yang benar tentang Islam dan sunnah, ini nikmat yang besar yang harus kita syukuri. Nikmat yang kedua apa yang diingatkan oleh beliau?
nikmat yang besar setelah Islam dan sunnah, husnul qasdi. Benarnya niat kita tatkala beribadah kepada Allah. Apa itu? Keikhlasan. Ini pentingnya. Biar pemahaman kita benar, amalan yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi kalau hilang keikhlasan, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Husnul qasdi, benarnya niat kita tatkala beribadah, tatkala mendatangi majelis ilmu. Kita datang ke majelis ilmu, tidak lain tujuan kita cuma satu, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari satu majelis ke majelis berikutnya, ana datangi cuma dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan ana. Walaupun tidak paham-paham, belajar bahasa Arab tidak paham-paham, tidak masalah. Tujuan ana datang belajar bahasa Arab untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan mulia. Itu nikmat yang besar itu. Paham ya? Walaupun yang dijelaskan oleh Ustaz tidak paham-paham, tidak jadi masalah. Yang penting ana ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua nikmat ini nikmat yang terbesar. Apa itu yang pertama? Sihatul fahmi. Kemudian yang kedua, husnul qasdi. Benarnya niat kita tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu bersama syarat diterimanya amalan itu, pertama sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh manusia-manusia yang terbaik, Nabi, sahabat-sahabat yang mulia dan orang-orang yang berjalan di atas petunjuk mereka. Dan yang kedua, syarat diterimanya amalan adalah keikhlasan. Makanya dua nikmat ini nikmat yang paling besar setelah Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur. Selalu syukuri nikmat ini dengan senantiasa beribadah kepada Allah. Jangan remehkan ini. Jangan tinggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah meremehkan yang namanya doa. Tadi yang kita ucapkan, inna doa, kata Nabi, la yanfa'u mimman nazal wa illam yanzil. Doa itu sangat bermanfaat bagi orang yang beriman, baik pada apa yang telah terjadi ataupun pada apa-apa yang belum terjadi. Yang kedua, wajib mewaspadai syaitan dan bisikan-bisikannya yang samar. Ini hati-hati. Syaitan itu senantiasa memberikan wasawis, bisikan-bisikan di telinga kita untuk melemahkan kita, untuk menjatuhkan kita ke dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Iblis dan bala tentaranya syaitan senantiasa memberikan wasawis, bisikan-bisikan di telinga kita, sehingga ukhuwah ini terpecah, sehingga kita benci kepada saudara kita musuhi ustadz kita musuhi guru kita. Ingat, setan terus membisikkan. Dia tidak senang dengan dua orang yang bersahabat berteman karena Allah Jalla Jalaluhu. Setan tidak mau hal itu. Dia tidak senang melihat orang-orang yang bertauhid, yang kemudian membangun ukhuwah, mempererat ukhuwah mereka karena Allah. Iblis tidak senang dengan itu, sehingga dia datangi kita. Hati-hati. Dia bisikkan di telinga kita. Hati-hati. Dia mulai menanamkan kebencian di dalam diri kita. Jangankan kita, teman-teman sekalian, kita yang lemah iman ini, bahkan para ulama dengan keilmuan mereka masih juga terkena bisikan-bisikan iblis. Contohnya apa? Kisah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, antum tahu bersama siapa beliau? Imamul Muhaddisin, imamnya para muhaddis, ulama-ulama hadis. Imamnya ini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, dikenal keilmuannya. Suatu hari Imam Bukhari itu masuk ke satu negeri yang bernama Naisabur. Di negeri ini banyak para ulama. Di Naisaburi ini banyak ulama-ulama hadis. Di antaranya siapa yang di situ? Imam Muslim rahimahullahu taala. Ada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullahu taala. Kedatangan Imam Bukhari ini terdengar oleh kaum muslimin.
oleh para ulama-ulama hadis ketika itu. Beliau akan masuk ke satu negeri yang bernama Naisaburi. Disambut oleh kaum muslimin Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahkan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ini ulama juga, ulama hadis, dengan murid-muridnya yang begitu banyak, beliau arahkan murid-muridnya untuk menyambut kedatangan siapa? Imam Bukhari. Ke negeri ini kita kedatangan ulama besar, kaum muslimin diarahkan untuk menyambut Imam Bukhari. Datanglah Imam Bukhari disambut dengan sambutan yang hangat, sambutan yang luar biasa. Waktu berlalu teman-teman sekalian, terjadi apa yang terjadi? Mulai ulama-ulama kaum muslimin dan para penuntut ilmu mendatangi majelisnya siapa? Imam Bukhari. Majelisnya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah mulai sepi. Mulai sepi kajiannya. Karena apa? Karena para penuntut ilmu semua datang kepada Imam Bukhari. Nah, disitulah iblis mulai bermain. Dia datang kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, mulai membisikkan, ini wasawis, bisikan-bisikan untuk memperpecah ukhuwah, merusak ukhuwah kaum muslimin. Ukhuwah kaum muslimin, para ulama ketika itu mulai setan datang, membisikkan kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Padahal ini ulama ini. Satu hari Imam Bukhari itu ditanyakan tentang sikap beliau. Wahai Imam, bagaimana pendapatmu tentang Al-Quran? Imam Bukhari mengatakan, akidah beliau, Al-Quranu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah yang menyimpang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Imam Bukhari mengatakan Al-Quranu kalamullah ghairu makhluk wa af'alul ibad makhluk. Dan perbuatan hamba-hamba, perbuatan tatkala membaca Al-Quran itu makhluk. Di sini syaitan bermain, hati-hati. Ucapan Imam Bukhari ini benar, tidak ada yang salah. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ternyata Muhammad bin Yahya mengambil kesimpulan yang salah dari ucapan Imam Bukhari ini. Kenapa? Karena syaitan sudah mulai bermain. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah, seorang ulama. Tapi yang namanya ulama, manusia tidak lepas dari apa? Godaan syaitan. Akhirnya beliau sebarkan di tengah-tengah kaum muslimin di negeri Naisaburi bahwa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala seorang yang berpahaman Jahmiyah. Pahaman tuh? Tersebarlah berita ini di tengah-tengah kaum muslimin ketika itu. Akhirnya Imam Bukhari mulai disudutkan, dikucilkan Imam Bukhari ketika itu. Majelis yang begitu banyak penuntut ilmu mulai sepi, bahkan tertinggal 2 orang yang selalu membela Imam Bukhari, bahwa Imam Bukhari di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka salah di dalam menyimpulkan ucapan Imam Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari itu perbuatan hamba itu, bacaan Al-Quran kita itu yang makhluk. Tatkala kita membaca Al-Quran itu makhluk kan perbuatannya. Tapi Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah. Cuman salah di dalam menyimpulkan. Tapi sudah begitulah, setan bermain di sini. Ini ulama besar ini, ya, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah taala. Akhirnya Imam Bukhari dikucilkan, tersisa 2 orang. Siapa 2 orang ini muridnya? Muridnya terbaik, Imam Muslim, dan satunya Adam bin Salamah kalau saya tidak salah. Yang jelas 2 ini Muslim, Imam Muslim salah satunya yang selalu membela Imam Bukhari rahimahullahu taala. Akhirnya singkat cerita teman-teman sekalian, beliau pun diusir dari negeri Naisaburi. Dianggap apa? Menyimpang Imam Bukhari. Dalam keadaan sedih diusir beliau. Beliau menangis, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah kabulkan permohonan Imam Bukhari. Ketika itu Imam Bukhari, nama beliau
yang lebih dikenal oleh kaum muslimin. Imam Bukhari ya ketika itu dibela oleh kaum muslimin yang lain, diselamatkan dari fitnah tersebut. Akhirnya sampai sekarang Imam Bukhari dikenal dengan keilmuannya. Bahkan kitab beliau Sahih Bukhari itu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah itu Imam Muslim. Bayangkan. Tapi intinya jemaah sekalian, kita ingin ambil pelajaran ibrah dari kisah ini, bahwa syaitan itu selalu memberikan wasawis, bisikan-bisikan di telinga kita. Maka bersikaplah ta'anni. Apa itu ta'anni? Bersikap kehati-hatian. Jangan terburu-buru ketika mendengarkan ada satu masalah langsung menyimpulkan. Hati-hati, jangan. Karena Nabi mengatakan at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaiton. Ta'anni itu datang dari Allah. Sikap kehati-hatian ketika mendengarkan satu informasi, satu berita, ambil sikap ta'anni, hati-hati. Jangan ajalah, jangan terburu-buru langsung menyimpulkan satu kesimpulan kemudian disebarkan. Hati-hati. Syaitan, ingat, Nabi sudah ingatkan, walakin fit tahris bainahum. Iblis itu akan senantiasa apa? Karena senantiasa menjadikan kalian itu berpecah belah. Dia akan buat kita ini berpecah belah. Dia tidak inginkan kita itu bersatu. Itu iblis melihat orang-orang yang sudah bertauhid. Maka sikap yang benar ketika ada satu masalah, ambil sikap ta'anni, sikap kehati-hatian. Antum dengar satu berita tentang ustadz antum, tentang guru antum, ambil sikap ta'anni, sikap berhati-hati. Jangan langsung sebarkan dulu berita ini. Antum tabayun dulu, atau antum menahan diri saja. Man somata naja, kata Nabi. Siapa yang diam itu lebih selamat untuknya daripada dia sebarkan berita-berita yang padahal berita itu tidak benar. Berita tentang kehormatan gurunya, kehormatan seorang muslim. Hati-hati. Ambil sikap ta'ani. Jangan ambil sikap ajalah. Walaupun antum dengar satu berita tentang kehormatan seorang muslim, aib seorang muslim, ambil sikap ta'ani. Itu lebih selamat daripada ambil sikap ajalah, yang kata Nabi ajalah itu minasyaiton. Sikap terburu-buru itu dari syaitan, sehingga kita pun menyesal dengan apa yang kita perbuat dari sikap ajalah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan, iblis selalu mengintai kita. Kalau iblis tidak bisa menjatuhkan kita kepada kesyirikan, ingat, dia akan menanamkan dalam diri kita permusuhan terhadap saudara kita. Selalu ada bisikan-bisikan yang samar-samar. Ya, itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang kedua. Yang ketiga, usaha keras iblis untuk menyesatkan manusia. Tadi, sebagaimana yang kita sampaikan, bahkan dia sudah bersumpah di hadapan Allah untuk menyesatkan anak Adam, terutama pada akhir kehidupan seorang hamba, ketika mendekati sakratul maut. Ini momen iblis untuk menyesatkan anak Adam ketika seorang hamba menghadapi sakratul maut. Karena yang namanya sakratul maut itu kan innalil mauti sakarat, kata Nabi. Kematian itu kan punya sakarat. Sakarat itu apa? Rasa sakit yang luar biasa yang akan dialami oleh setiap muslim, yang akan dialami oleh setiap hamba siapapun dia. Jangankan kita, Nabi saja merasakan yang namanya sakarat. Innalil mauti sakarat, kata Nabi SAW. Sakarat itu rasa sakit yang luar biasa ketika kita menghadapi yang namanya kematian. Di situ iblis akan mengerahkan semua tenaganya untuk menyesatkan anak Adam. Karena ketika itu kalau sudah selesai ini, maka sudah tidak bisa lagi dia menyesatkan anak Adam. Apalagi seorang hamba mengucapkan ucapan la ilaha illallah. Jadi tidak ada lagi peluang untuk menyesatkan anak Adam. Karena setelah kematian itu kan ada alam barzakh. Nah, setelah alam barzakh baru yaumul qiyamah. Maka iblis ini berusaha untuk menyesatkan manusia. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali satu amalan ini. Apa itu amalan? Ikhlas. Karena iblis sendiri yang mengatakan di hadapan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas kepadamu ya Allah, mereka yang terselamatkan. Paham ya? Yang keempat, Allah terkadang menguji orang-orang soleh dengan sebagian musibah, dan itu sudah merupakan sunnatullah.
ketetapan dari Allah bahwa Allah itu akan memberikan musibah kepada hamba-hambanya, bahkan kepada orang yang soleh. Bahkan musibah itu punya hikmah yang luar biasa. Nabi mengatakan apa? Innal abda idza sabaqat lahu minallah manzilah. Apabila seorang hamba, kata Nabi SAW, telah ditetapkan oleh Allah manzilah, satu kedudukan di sisi Allah, kedudukan yang tinggi, lam yablughu bi amali, yang kedudukan ini yang Allah telah tetapkan pada dirinya itu tidak bisa dicapai dengan amalnya. Paham? Seorang hamba Allah sudah tetapkan untuk dia satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Tapi kata Nabi, ternyata hamba ini tidak bisa mencapai kedudukan itu dengan amal dia. Maka apa yang Allah lakukan kepada hamba tersebut? Allah berikan musibah kepada orang tersebut melalui musibah pada hartanya, melalui dirinya, jasadnya, atau melalui musibah yang menimpa pada anaknya. Dengan musibah-musibah itu kemudian hamba ini mencapai pada kedudukan yang Allah telah tetapkan pada hamba tersebut, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata musibah itu, hikmahnya itu Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Oleh karena itu senantiasa kita berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Makanya ucapan seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmat apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kalau dapat musibah, apa ucapan seorang hamba? Alhamdulillah ala kulli hal. Itu ucapan seorang hamba. Ya, taib yang keberapa? Keenam. Yang kelima, kata penulis, lemahnya tekad manusia. Ya, keinginan untuk menggapai ridho Allah Jalla Jalaluh. Yang keenam, kecintaan kepada anak adalah naluri yang Allah anugerahkan dalam diri manusia. Sehingga ini yang menjadikan keduanya itu mentaati ucapan iblis, perintah iblis. Karena naluri, ya, kecintaan, naluri yang Allah tanamkan pada diri anak Adam, pasangan suami istri, kecintaan kepada anak. Bahkan terkadang anak ini menjadi fitnah bagi kedua orang tuanya, ya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, diharamkannya menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan nabah. Hubungan asar ini dengan judul bab dan tauhid, hubungannya adalah karena asar ini menunjukkan bahwa penghambaan diri kepada selain Allah dalam memberikan nama adalah sebuah kesyirikan. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita selesai dari bab yang ke-49. Adapun dalil yang ketiga, ini insyaallah sudah jelas bahwa kesyirikan, kalaupun kita ambil pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan pendapat ulama-ulama tafsir yang lainnya yang mengatakan bahwa ayat ini berbicara tentang Adam dan Hawa. Maka kalaupun mereka melakukan kesyirikan, hanya kesyirikan pada apa? Ketaatan, bukan pada penghambaan. Dan kita katakan ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat bahwa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah anak keturunan Adam alaihi salam. Wallahu taala alam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita masuk bab yang ke-50 insyaallah, dan tidak lama lagi kita akan selesai dari kitab Al-Jadid. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, kesehatan untuk bisa menyelesaikan buku ini. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.